Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang maha mulia, yang maha tinggi, Rabb yang maha sempurna dengan keagungannya. Dialah Allah yang telah menganugerahkan kepada kita sebuah kehidupan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur kehidupan kita sebagai makhluknya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan hambanya. Kepadanya kita bersyukur, kepadanya kita memuji atas limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bersyukur di atas nikmat-nikmatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ahibbati fillah, saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas kesempatan di mana Allah mengembalikan kita untuk bersua di dalam majlis ta'lim, majlisul ilmi, majlisul dzikr, raudhatun min riyadhil jannah. Salah satu taman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana majlis ilmu adalah taman di antara taman-taman surga. Kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan dan kesempatan yang kesekian kalinya Allah kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Kita memohon kepada Allah semoga kebaikan kita di sore hari yang berbahagia ini menjadi kebaikan, amal saleh yang diterima di sisinya dan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, para akhwat dan ikhwan yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pelajaran di dalam kitab Mulakhasul Fiqhi, intisari pembelajaran ilmu fikih yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan pembahasan kita di dalam kitab ini masih melanjutkan tema yang berkenaan tentang ahkamul adhani wal iqamah. Hukum yang berkenaan tentang adhan dan iqamah. Pertemuan yang lalu, poin yang terakhir kita sampaikan adalah doa selepas azan. Doa yang semestinya selalu dihadirkan oleh kaum muslimin pasca berakhirnya panggilan azan. Beliau sang pengarang kitab mengatakan, "Tsumma yaqulu ba'dama yafrughul muadzinu Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة
wab'athhul maqamal mahmud lilladzi wa'adtah. Dan hendaklah apabila telah tuntas panggilan azan yang dikumandangkan oleh sang muadzin, maka sepatutnya seorang muslim membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, inilah panggilan yang maha sempurna. Wassalatil qa'imah, panggilan yang mengajak kaum muslimin untuk mengerjakan salat yang waktunya telah tiba. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah, keutamaan dan kemuliaan. Wab'athhu al-maqam al-mahmud lilladzi wa'adtah, dan bangkitkanlah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kedudukan yang terpuji yang engkau telah janjikan untuknya. Doa ini ahibati fillah, saudaraku yang saya muliakan karena Allah, adalah doa setelah panggilan azan dikumandangkan. Doa ini adalah doa yang sangat memiliki hikmah yang besar. Mengapa demikian? Karena di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang menjawab panggilan muadzin ketika sang muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, maka mereka yang mendengarkannya pun menjawab dengan panggilan yang serupa, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan apabila seorang muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka orang yang mendengar dari kalangan kaum muslimin menjawab panggilan tersebut dengan mengatakan hal yang serupa, asyhadu an la ilaha illallah. Begitulah seterusnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, maka seorang muslim mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia telah menyelesaikan panggilan azan yang mereka jawab, lantas kemudian dia berdoa kepada Allah dengan doa ini, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan lilladzi wa'adtah, hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak untuk mendapatkan penghalalan syafaatku kelak di hari kiamat. Ini diantara hikmah seseorang yang membaca doa selepas azan. Dijanjikan untuk mereka syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan anugerah yang sangat besar bagi mereka yang diberikan oleh Allah taufik untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat mengerikan, di hari yang sangat mencekam, di hari yang sangat mengkhawatirkan, hari yang sangat menakutkan, di hari kiamat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan manusia di kala itu akan dikumpulkan dalam kondisi telanjang, dikumpulkan dalam kondisi tidak beralaskan kaki, tidak menggunakan alas kaki, dan mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi tidak terkhitan. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia di kala itu akan dikumpulkan dalam kondisi tidak terkhitan, tidak menggunakan alas kaki, dan tidak menggunakan pakaian. Sehelai benang pun tidak mereka kenakan di kala itu. Lantas kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai seorang wanita yang memiliki fitrah malu, apabila kondisi itu benar-benar terjadi,
Maka Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah nanti manusia akan saling melihat, berpandangan antara satu dengan yang lainnya apabila mereka dikumpulkan dalam kondisi telanjang ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Al-amru asyaddu min dzalik." Kondisi di kala itu wahai Aisyah lebih parah dari apa yang kita bayangkan. Lebih menakutkan dan lebih mengkhawatirkan, lebih mencemaskan dari apa yang kita bayangkan. Sehingga tidak lagi terbesik, tidak lagi terlintas, tidak lagi terfikirkan oleh manusia di kala itu melihat orang di hadapannya telanjang, orang di sampingnya telanjang, orang di belakangnya telanjang. Karena saking mengkhawatirkannya kondisi di kala itu, saking menakutkannya keadaan di kala itu, tidak lagi terlintas di pikiran setiap manusia, ini kenapa orang di depan telanjang? Ini kenapa orang di samping telanjang? Tidak lagi terfikirkan. Saking dahsyatnya hari kiamat, saking menakutkannya kondisi di kala itu. Sehingga tatkala dia melihat orang di hadapannya telanjang, tidak terlintas di hadapannya apa yang terlintas apabila itu terjadi di kehidupan dunia. Maka dikala manusia sangat takut, dikala itulah mereka sangat mengharapkan adanya bantuan, sangat mengharapkan adanya pertolongan, sangat mengharapkan adanya syafaat yang dapat meringankan kekhawatiran dan besarnya azab di kala itu. Ancaman yang sangat luar biasa, kengerian, dahsyatnya hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memohon kepada Allah agar diberikan syafaat, karena memang syafaat ini mutlak milik Allah. Syafaat itu mutlak milik Allah. Dan hanya orang-orang yang diberikan izin oleh Allah, wewenang untuk memberikan syafaat, maka mereka bisa memberikan syafaat. Dan ketika itu manusia menghadap kepada seluruh para nabi dan para rasul mengharapkan syafaat. Akan tetapi masing-masing mereka mengatakan nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku. Lantas mereka pun mendatangi Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menghadap ke hadapan Allah dalam kondisi sujud, tunduk di hadapan Allah, menghinakan dan menghambakan dirinya di kala itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah kepadanya, "Mintalah sesuatu kepadaku wahai Muhammad. Irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'." Angkatlah kepalamu wahai Muhammad dan mintalah sesuatu kepadaku dan berikanlah syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat itu. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tidak ada yang memiliki syafaat di sisi Allah kecuali mereka-mereka yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dan ketika itulah Nabi Muhammad SAW diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Maka Nabi pun SAW memberikan syafaatnya untuk umatnya. Ma'asyal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang menjanjikan untuk bisa mendatangkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membaca doa selepas azan. Membaca doa selepas azan, dan itu mereka hadirkan setelah mereka menjawab panggilan dan seruan azan yang dikumandangkan oleh sang muadzin. Kaum muslimat, para akhwat dan ikhwani fid din yang dimuliakan Allah, seringkali panggilan azan terdengar oleh kaum muslimin. Seringkali panggilan azan itu terdengar di telinga mereka yang sedang sibuk hiruk pikuk dengan kehidupan dunia yang mereka sibuk di atasnya. Namun ketika panggilan azan terdengar, banyak di antara kaum muslimin yang cuek dan acuh, seakan-akan tidak mendengarkan sesuatu. Sehingga mereka tetap sibuk dan terus sibuk mengobrol dengan teman-temannya, sibuk dengan kegiatan lainnya,
sedangkan panggilan azan terdengar di hadapan mereka. Tidak mereka dengarkan dengan baik dan tidak pula mereka jawab panggilan azan itu. Maka ini adalah sebuah kelalaian yang banyak kita temukan di tengah masyarakat kaum muslimin. Ketika panggilan azan berkumandang, kaum muslimin tidak memperhatikan dengan baik, diam dan menjawab setiap panggilan-panggilan sang muadzin. Sedangkan di lain sisi mereka mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara adab dan sikap seorang muslim apabila mendengarkan panggilan azan berkumandang, maka hendaklah mereka diam. Diam dan menjawab panggilan muadzin. Apa yang mereka kumandangkan, kita jawab. Ketika mereka mengatakan Allahu Akbar, maka kita sebagai seorang muslim pun menyeru sesuai dengan apa yang dikumandangkan oleh sang muadzin dengan mengatakan Allahu Akbar, dan begitulah seterusnya. Setelah panggilan azan tuntas, maka berdoalah kepada Allah dengan doa yang sangat simpel, dengan doa yang sangat ringan, doa yang sangat mudah, doa yang insya Allah kita hafal, doa yang sering kita dengar, doa yang sering dihadirkan di tayangan-tayangan televisi, doa yang sering ditampilkan di channel-channel televisi, di siaran-siaran radio. Setiap panggilan azan dikumandangkan, dihadirkan doa-doa panggilan azan itu. Oleh karenanya, hendaklah setiap kita memperhatikan adab yang telah diajarkan oleh baginda besar kita yang mulia SAW, menjawab panggilan azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, inilah panggilanmu yang maha sempurna, undanganmu yang maha sempurna, tamah, panggilan yang maha sempurna. Tidak ada panggilan yang paling sempurna dibandingkan panggilan yang datang dari sang pencipta. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Panggilan dan undangan yang paling sempurna adalah undangan yang datang dari zat yang menciptakan kita. Dialah Allah, zat yang menganugerahkan kepada kita anugerah yang berlimpah. Dialah Allah, zat yang telah menghidupkan kita, dan dialah yang akan mematikan kita. Dan dialah Allah, zat yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang tidak ada aib dan cacat di dalam sifat-sifat dzatiyah yang ada dalam zat-zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil kita dengan panggilan azan yang diserukan oleh sang muadzin. Dan undangan yang paling sempurna adalah undangan yang datang dari zat yang menciptakan kita. Dialah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika kita berdoa, kita mengatakan Rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, inilah dakwah, seruan, undangan tammah yang maha sempurna. Namun kenyataannya banyak kaum muslimin yang tidak menilai panggilan azan dengan panggilan yang sempurna. Buktinya ketika panggilan azan berkumandang, mereka tidak menjawab panggilan itu. Ketika panggilan azan berkumandang, mereka sibuk dengan urusan-urusan mereka. Ketika panggilan azan berkumandang, mereka tidak bersegera untuk bersiap-siap menjawab panggilan itu dengan bersegera mengerjakan sholat. Tidak bersegera untuk bersuci dan berwudu. Tidak bersegera menyiapkan diri untuk memenuhi panggilan itu. Bagaimana panggilan azan dinilai panggilan yang sempurna, sedangkan mereka tidak berusaha untuk menyambut panggilan tersebut. Dan itulah kenyataan di lapangan yang sering kita temukan. Ketika panggilan azan telah berkumandang, kaum muslimin masih sibuk dengan kesibukan-kesibukan mereka. Bahkan ketika iqamah telah dikumandangkan, mereka masih saja sibuk dengan kesibukan-kesibukan dunia mereka.
Artinya mereka belum menyadari bahwasannya panggilan adzan adalah panggilan yang maha sempurna. Seringkali kaum muslimin berdoa dengan lincah dan gesit. Berdoa dengan lancar. Berdoa dengan hafalan yang tidak lagi terbata-bata. Dia membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Akan tetapi sikap dan perilaku mereka tidak menunjukkan akan kesadaran mereka bahwa adzan adalah panggilan yang sempurna. Lisan mereka tidaklah kaku. Lisan mereka sangat cepat membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Akan tetapi sifat dan perilaku mereka tidak menunjukkan sesuai dengan apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka dari kandungan doa itu. Kaum muslimin dan muslimat, para akhwat dan ikhwan, para tulabul ilmi, para penuntut ilmu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ketika seseorang ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW kelak di akhirat, maka berupayalah untuk mendatangkan sebab-sebab apa yang bisa mendatangkan syafaat Nabi SAW. Di antara amaliyah, sebuah amalan yang sangat dianjurkan bagi segenap kaum muslimin apabila adzan telah dikumandangkan adalah berdoa dengan doa yang telah kita hafal ini. Nabi mengatakan, barang siapa yang mengucapkannya, halat lahu syafaati yaumal qiyam, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lihusuli ala hadhihi syafa'ah al-karimah. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk mendapatkan syafaat Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nantinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian sang pengarang kitab kembali melanjutkan perkataannya, wa yahrum al-khuruj min al-masjid ba'da al-adhan bila 'udhrin aw niyyati ruju'in. Haram hukumnya seseorang keluar dari masjid setelah panggilan adzan itu dikumandangkan. Haram hukumnya seorang muslim keluar dari masjid setelah panggilan adzan dikumandang tanpa ada uzur yang syar'i, haram, atau tanpa ada niat kembali ke dalam masjid. Diharamkan dalam Islam. Di antara adab apabila adzan dikumandangkan, saudaraku yang dimuliakan Allah, maka dia tidak keluar dari masjid. Akan tetapi dia tetap menunggu di dalam masjid dan bersegera untuk menyiapkan diri mengerjakan salat. Tidak diperkenankan, terlarang hukumnya dalam Islam apabila adzan dikumandangkan mereka justru keluar ke masjid tanpa ada uzur dan tanpa ada niat mau untuk kembali ke dalam masjid. Maka apabila memang ada kondisi yang darurat, seseorang harus keluar dari masjid dan betul-betul niatnya bukan untuk menjauh dari mengerjakan salat. Dia niat untuk kembali ke dalam masjid untuk mengerjakan salat, maka yang demikian itu diperbolehkan. Namun apabila dia keluar, maka itu adalah perkara yang terlarang dalam syariat Islam. Wa idza syara'a al-mu'adzin fil adhan wal insanu jalis fala yanbaghi lahu an yaqum bal yasbir hatta yafrugha li'alla yatashabbah bisyaitan. Kenapa seorang muslim dilarang untuk keluar dari masjid ketika adzan telah berkumandang atau ketika adzan telah dikumandangkan?
Mengapa para ulama melarang? Agar tidak menyerupai syaitan. Agar tidak menyerupai syaitan. Memangnya syaitan kenapa, Ustaz? Syaitan disebutkan dalam hadis apabila mendengarkan panggilan azan dan panggilan iqamah, maka syaitan itu berlari. Bahkan disebutkan dalam hadis sampai syaitan itu berlari ketakutan sampai terkentut-kentut. Saking takutnya mendengarkan panggilan azan. Nabi SAW merincikan dalam hadisnya yang mulia, ketika syaitan mendengarkan panggilan azan, maka syaitan itu akan berlari sampai dia terkentut-kentut. Apabila panggilan azan telah tuntas, maka syaitan kembali mendatangi manusia, membisikkan dan menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang tidak baik. Ketika panggilan iqamah kembali dikumandangkan, syaitan kembali berlari. Dan ketika panggilan iqamah telah tuntas, syaitan kembali mendatangi Bani Adam, mendatangi manusia, mengganggu manusia, memberikan sifat was-was dan lain sebagainya. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menggambarkan kepada kita bagaimana syaitan terhadap panggilan azan dan iqamah. Di dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan kepada kita bagaimana kondisi syaitan ketika berhadapan dengan panggilan azan dan panggilan iqamah. Syaitan tidak berkutik takut dengan panggilan azan, sehingga mereka berlari dan menjauh dari panggilan azan yang dikumandangkan. Maka mengapa para ulama menyebutkan terlarangnya seseorang untuk meninggalkan sumber azan yang dikumandangkan? Di mana sumber azan dikumandangkan? Di masjid. Agar mereka tidak menyerupai seperti layaknya syaitan yang pergi berlari menjauh dari sumber sentral dan pusat panggilan azan itu dikumandangkan. Li'an la yatashabbaha bisyaitan. Yang demikian itu agar manusia tidak menyerupai syaitan. Oleh karenanya beliau mengatakan di sini, wa idza syara'al muadzinu fil adzan, apabila sang muadzin telah memulai panggilan azannya, wal insanu jalis, dan ketika itu manusia dalam kondisi duduk, fala yanbaghi lahu an yaqum, maka tidak sepatutnya bagi mereka untuk bangkit meninggalkan tempat duduk mereka di masjid. Ya, bal yasbir, akan tetapi hendaklah mereka bersabar mendengarkan panggilan azan, menyahut panggilan azan, menyeru panggilan azan. Ya, taib. Kemudian al-muallif, sang pengarang kitab, kembali melanjutkan, wa yanbaghi lil muslim idza sami'a al-adhan an yatawajjah ila al-masjid. Dan semestinya bagi seorang muslim apabila mendengarkan panggilan azan, dia bersegera menghadapkan dirinya menuju ke masjid. Wa yatruk sa'iral a'malid dunyawiyah, dan hendaklah mereka bersegera untuk meninggalkan seluruh kesibukan amalan dunia mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nur ayat 36 dan 37. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adzinallah, di dalam rumah-rumah Allah itu
diizinkan oleh Allah untuk diangkat dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam rumah Allah diizinkan bagi mereka untuk mengagungkan Allah, berzikir di dalam rumah Allah, bertasbih kepada Allah bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang. Rijalun, sebagian mereka tidak dilalaikan dengan perniagaan mereka. Subhanallah. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh sebagian manusia yang tidak dilalaikan dengan urusan dunia mereka. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah. Ada sekelompok manusia yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan jual beli mereka dari berzikir mengingat Allah dengan menegakkan salat wa itaiz zakat dan di dalam menunaikan zakat mereka. Mengapa mereka tidak dilalaikan untuk memenuhi panggilan Allah? Kenapa mereka bersegera untuk menjawab seruan Allah? Mereka yang sedang sibuk berniaga, mereka yang sedang sibuk mencari nafkah, mereka yang sedang sibuk dengan urusan-urusan dunia mereka, bisnis mereka, jual beli mereka, mencari keuntungan-keuntungan dunia. Akan tetapi ketika Allah telah memanggil mereka, mereka tinggalkan seluruh kesibukan-kesibukan dunia mereka. Kenapa? Karena ada panggilan yang maha besar, yang jauh lebih besar dibandingkan perniagaan mereka, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bisnis mereka. Banyak di antara kaum muslimin ketika mereka bekerja, mereka memandang ini proyek besar, ini bisnis yang besar, ini perniagaan yang dapat membawa keuntungan besar. Sehingga mereka dibutakan dengan proyek-proyek dan bisnis mereka. Akhirnya apa? Panggilan azan lewat. Kenapa? Mereka memandang sholat itu adalah perkara yang kecil. Mereka memandang dengan sebelah mata panggilan azan. Mereka menilai bahwasanya panggilan azan tidak lebih besar dibandingkan proyek yang sedang mereka hadapi. Itu kenyataannya. Sehingga panggilan azan dianggap sebelah mata. Padahal lafaz azan yang pertama adalah mengajak manusia untuk mengagungkan Allah, zat yang maha besar. Tidak ada yang besar dibandingkan Allah. Perniagaan Anda, keuntungan yang Anda harapkan, semuanya kecil dibandingkan apa yang ada di sisi Allah. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan, kenapa panggilan azan, lafaz pertamanya Allahu Akbar? Kata para ulama, karena disitulah seorang muslim dituntut untuk bisa membandingkan mana yang besar antara kesibukan yang sedang dia hadapi di kala itu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang muslim yang sadar bahwa Allah zat yang maha besar, Allahu Akbar, Allah maha besar, dia tahu bahwa apa yang sedang mereka jalani, apa yang sedang mereka cari, apa yang sedang mereka lakukan dari pekerjaan dunia, itu semuanya kecil apabila dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak sepatutnya bagi seorang muslim untuk berupaya keras mengejar kehidupan dunia yang kerdil, yang hina, yang kecil, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kenyataannya berbeda. Kenyataannya berbeda. Sebagian kaum muslimin justru mereka mengadakan rapat
di jam, di waktu-waktu ketika masuknya waktu sholat. Wal'iyadzubillah, sebagian kaum muslimin diuji ketika mereka bekerja di sebuah instansi. Mereka bekerja di sebuah perusahaan, di mana mereka dituntut untuk sibuk dengan urusan perusahaan di waktu-waktu yang seharusnya seorang muslim sibuk dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji mereka sebagian kaum muslimin dengan situasi yang sangat sulit. Maka disitulah seorang muslim harus menyadari mana yang harus mereka pilih. Kehidupan duniakah atau menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah Anda wahai kaum muslimin dan muslimat yang diperkenankan oleh Allah untuk bisa menjawab panggilan seruan azan dengan penuh kemudahan. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang ketika panggilan azan berkumandang mereka dihadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, sehingga mereka harus memilih mana yang harus dikedepankan. Bagaimana kalau saya mengerjakan sholat, bagaimana dengan tuntutan pekerjaan saya? Saya takut dipecat, saya takut diskors, saya takut dipanggil oleh atasan, saya takut diberikan teguran, saya takut diberikan SP dan lain sebagainya. Ini ujian. Maka apabila kita termasuk di antara orang-orang yang tidak dikenakan ujian itu, beruntunglah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, karena Allah masih memudahkan kita untuk menjawab panggilan dan seruannya. Ini permasalahan yang dalam, ma'asyarul muslimin. Dan kita mungkin yang belum menghadapi situasi sulit, kita menganggap ini suatu hal yang mudah. Namun apabila kita memang betul-betul menghadapi kondisi seperti itu, barulah terasa mana yang kita prioritaskan. Panggilan Allah kah atau panggilan dunia? Anda yang belum berhadapan dengan situasi seperti ini, mungkin Anda menganggap, itu suatu hal yang mudah. Tapi sebagian saudara-saudara kita yang memang mereka berhadapan langsung dengan situasi yang sangat-sangat urgen, mana yang harus mereka kedepankan? Mana yang harus mereka prioritaskan? Panggilan Allah kah? Mengerjakan sholat bersegera? Atau mereka tetap berjalan sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka? Subhanallah. Banyak di antara saudara-saudara kita yang berhasil melalui ujian ini. Bahkan mereka sengaja untuk resign, keluar dari perusahaan, keluar dari instansi pekerjaan mereka, karena mereka terhalangi untuk bisa mengerjakan salat di awal waktu. Subhanallah. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rijalun, mereka kaum lelaki, mereka manusia, la tulhihim, yang tidak dilalaikan dengan perniagaan, yang tidak dilalaikan dengan jual beli keuntungan dunia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mereka-mereka orang-orang yang dijanjikan akan keberuntungan, ahibati fillah. Maka jadilah kita termasuk di antara orang-orang yang tidak dilalaikan dari berzikir kepada Allah. Terkadang kita sedang tidak sibuk dengan pekerjaan, tapi kita justru sibuk dengan hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang sia-sia. Apa? Bermain dengan handphonenya, bermain dengan gamenya, bermain dengan internetnya. Tidak lebih sulit kondisinya dibandingkan dengan orang yang memang harus bekerja mencari nafkah. Mereka yang sibuk dengan urusan mencari nafkah lebih berat pertimbangannya dibandingkan apabila dengan seseorang yang hanya sibuk dengan urusan-urusan yang sia-sia saja. Namun justru kenyataannya tidak sedikit kaum muslimin yang mereka disibukkan dengan handphonenya, disibukkan dengan internetnya, disibukkan dengan gamenya, dibandingkan mereka harus mengerjakan sholat.
Bahkan sebagian kaum muslimin mereka sudah memiliki posisi rapih di kafe-kafe. Subhanallah, ini sedang semarak-semaraknya kafe bermunculan di mana-mana di kota Pekanbaru ini. Lihatlah bagaimana waktu-waktu Isya, waktu-waktu Maghrib full dipenuhi dengan keberadaan mereka, orang-orang yang minum kopi, orang-orang yang wal'iyadzubillah, nas'alullah salam wal afiyah. Semoga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang melalaikan panggilan dan seruan Allah Azza wa Jalla. Hati-hati ahibati fillah. Hati-hati jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang mengabaikan seruan Allah. Peringatan Allah ingatkan kita. Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura tidak dengar dengan panggilan azan. Ingat, Allah bercerita di dalam Al-Quranul Karim bahwa nanti di hari kiamat ada orang-orang yang dibangkitkan dalam kondisi buta. Di hari kiamat nanti ada di antara manusia yang dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi buta. Maka mereka ketika dibangkitkan dalam kondisi buta, mereka bertanya kepada Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam kondisi buta? Sedangkan dahulu kami di kehidupan dunia termasuk di antara orang-orang yang dapat melihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku? Engkau kumpulkan aku di padang mahsyar dalam kondisi buta. Sedangkan dahulu di kehidupan dunia aku termasuk di antara orang-orang yang dapat dan bisa melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dahulu datang kepadamu peringatan-peringatanku. Dahulu di kehidupan dunia datang kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Fanasitaha. Engkau melupakannya, engkau mengabaikannya. Pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu. Panggilan azan mereka dengar, tapi mereka tidak mau menjawab panggilan salat. Panggilan azan mereka dengar dengan jelas. Bahkan sebagian kaum muslimin memiliki alarm di aplikasi handphone mereka. Waktu-waktu panggilan azan, waktu-waktu salat yang 5 waktu. Mereka diingatkan dengan alarm-alarm yang peringatan itu ada di genggaman mereka. Akan tetapi mereka matikan. Seakan-akan panggilan ini adalah sesuatu yang memekakkan telinga mereka. Yang mengganggu kesibukan mereka. Sehingga mereka cuek, acuh, dan tidak mau tahu dengan panggilan azan. Sehingga kesibukan dunia mereka tetap dan terus mereka lanjutkan. Seakan-akan tidak ada panggilan azan yang dikumandangkan. Ini kenyataan. Bagaimana mungkin kaum muslimin akan dimuliakan Allah sedangkan mereka tidak pernah memuliakan Allah? Bagaimana mungkin kaum muslimin akan dijayakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, ditolong oleh Allah sehingga mereka tidak pernah mau menolong agama Allah? Bukankah Allah berjanji akan menolong mereka kaum muslimin apabila mereka mau menolong agama Allah? In tansurullaha yansurkum. Allah akan tolong kalian kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah. Maka tidak ada kejayaan yang bisa diharapkan kecuali dengan cara kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat, ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Jadilah kita termasuk di antara orang-orang yang disebutkan dalam firman-Nya. Jadilah kita termasuk di antara orang-orang yang tidak melalaikan salat. Jadilah kita orang-orang
yang tidak masuk dalam perangkap syaitan, perangkap iblis dan bala tentaranya. Jadilah kita orang-orang yang selamat dari jerat-jerat talbisul iblis. Segeralah panggil kaum muslimin, ingatkan mereka. Segeralah bangkit kepada seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan segala bentuk kesibukan-kesibukan yang dapat melalaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang telah dianugerahkan Allah, yang telah dimudahkan Allah untuk bisa memenuhi panggilannya dengan segera, jangan berbangga diri. Jangan lupa. Karena bisa jadi suatu saat kita dilalaikan dengan bisikan-bisikan syaitan. Maka tetaplah istiqamah, berusahalah untuk tetap berjalan di atas rel petunjuk-petunjuk dan rambu-rambu Allah. Mintalah kepada Allah agar Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah, berpegang teguh di atas jalannya yang lurus. Karena tanpa taufik dari Allah, tanpa hidayah darinya, kita tidak akan sanggup untuk bisa terus berjalan di atas jalan yang sesungguhnya. Minta kepada Allah, ya Allah, teguhkan kami, kuatkan kami selalu untuk berjalan di atas jalan-Mu yang lurus. Jangan justru sebaliknya merasa bangga seakan-akan ini kami sudah istiqamah. Kami termasuk di antara orang-orang yang sanggup untuk menjawab panggilan Allah dengan segera. Jangan sombong, ahibati fillah. Karena bisa jadi suatu saat kita termasuk di antara orang-orang yang lalai dari panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu apakah hati kita akan tetap istiqamah di atas kebaikan. Apakah kita akan tetap dan selalu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat dan agama Allah? Kita tidak pernah tahu. Karena ada masanya di mana manusia pasang dan surut. Kata Nabi SAW bahwa manusia mereka akan menghadapi kondisi-kondisi yang naik, terkadang kondisi-kondisi turun. Fatrah. Walikulli fatratin syirrah. Ada kalanya manusia itu turun semangatnya. Seperti layaknya air yang terkadang pasang, terkadang surut. Ya? Manusia terkadang demikian. Lagi semangat, langsung dia tinggalkan handphonenya. Dia tinggalkan gadgetnya. Dia tinggalkan gamenya. Dia tinggalkan internetnya, dia tinggalkan WA-nya, dia tinggalkan Facebooknya. Lagi semangat muncul. Masya Allah. Ternyata dengan berjalannya waktu, syaitan tidak pernah beristirahat, saudaraku. Iblis dan bala tentaranya terus berusaha memasang perangkap. Terus berusaha dengan mengangkat senjata. Mereka tidak pernah meletakkan senjata mereka untuk menjerumuskan Bani Adam. Jangan lupa bahwa kita memiliki musuh yang nyata. Jangan pernah kita mengira kita akan terus dan mudah untuk istiqamah tanpa rintangan, tanpa hambatan, tanpa tantangan. Maka perlu kita sadari ma'asyiral muslimin, bahwa di dalam menjalani kehidupan ini ada kalanya pasang dan ada kalanya surut. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang dikala surut semangatnya, yang dikala turun imannya, dia beralih kepada ibadah yang lain, maka dia telah berjalan di atas petunjuk, faqad ihtada. Namun barang siapa ketika datang turunnya semangat, ketika datang surutnya
keinginan seseorang untuk melakukan kebaikan, dan ternyata dia beralih kepada hal-hal yang tidak baik, faqad halak, maka dia telah binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita meminta dan memohon selalu kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah agar Allah selalu memberikan kepada kita kekuatan, la haula wala quwwata illa billah, karena tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang datang dari Allah. Kita tidak akan pernah mampu untuk bisa melakukan ibadah tanpa izin dan taufik dari Allah. Kita tidak akan sanggup berjalan seorang diri tanpa bantuan dari Allah, tanpa bimbingan dari Allah, tanpa kekuatan dari Allah. Karena tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang datang dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita memohon kepadanya, semoga kita termasuk di antara kelompok-kelompok yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, orang-orang yang tidak pernah dilalaikan dari menjawab panggilan Allah, menjawab seruan Allah. Mereka tidak pernah dilalaikan dengan perniagaan dan jual beli mereka, akan tetapi mereka berusaha dan bersegera untuk bangkit kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Mengapa mereka mampu melakukan hal yang demikian? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Karena mereka adalah orang-orang yang takut dengan hari kiamat. Karena mereka adalah orang-orang yang menyadari betapa dahsyatnya hari kiamat. Karena mereka adalah orang-orang yang tahu betapa mengkhawatirkannya situasi di hari kiamat nanti. Yakhafuna yawman, karena mereka takut dengan hari yang berbolak-balik hati dan pandangan seseorang di hari kiamat kelak. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, karena mereka takut dengan hari di mana mata penglihatan mereka dan hati mereka akan berbolak-balik karena kecemasan mereka yang sangat mengkhawatirkan. Maka orang-orang yang beriman kepada hari akhir, di antara buahnya adalah senantiasa menjadikan panggilan Allah sebagai seruan yang tidak sepatutnya untuk diabaikan. Hanya orang-orang yang beriman kepada hari akhir yang pandai bermuamalah dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim Allah kaitkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu karena bukti mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka sadar bahwa keimanan kepada hari akhir yang akan membuat mereka menjadi orang yang berhati-hati. Mereka takut kalau mereka mengabaikan panggilan Allah. Seperti ayat yang telah kita sampaikan tadi, yang patut untuk kita waspadai bersama, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan sebahagian manusia dalam kondisi buta. Lantas mereka ketika dibangkitkan dalam kondisi tersebut, mereka berkata kepada Allah, lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Waqad kuntu basira, padahal dahulu aku bisa melihat ya Allah. Apa kata Allah? Dahulu datang kepada kalian peringatan-peringatanku. Dahulu datang kepada kalian ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaanku kepada kalian. Akan tapi kalian lupa, pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu. Fanasitaha, dan kalian melupakannya, kalian mengabaikannya, kalian melalaikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kalian akan dilupakan. Kalian tidak akan diperhatikan. Inilah penyebab kalian, kenapa kalian dibangkitkan dalam kondisi buta. Karena dahulu kalian pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak tahu. Inilah ancaman mereka, orang-orang yang mengabaikan peringatan Allah, wal'iyadzu billah.
Ini yang harus kita waspadai, ma'asyil muslimin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dari seruan Allah, dari panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Paragraf yang terakhir dalam pembahasan ini, beliau membawakan tentang pelajaran yang berkaitan dengan iqamah. Wal iqamatu 11 jumlah. Kata beliau, panggilan iqamah ada 11 kalimat. Yahdiruha, yang semestinya panggilan iqamah itu dibawakan dengan cepat. Ay yusri'u fiha, yaitu hendaklah panggilan iqamah dikumandangkan dengan cepat, berbeda dengan adzan. Kalau panggilan adzan dikumandangkan dalam bentuk tersil, dalam keadaan yang lama. Ya. Tapi kalau iqamah dikumandangkan dalam bentuk yang cepat. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Cepat, tidak seperti halnya adzan. Ya. Demikianlah perbedaan antara adzan dengan iqamah. Kenapa panggilan iqamah dikumandangkan dengan cepat? Li'annaha li'i'lamil hadirin. Li'annaha li'i'lamil hadirin. Kata beliau, karena panggilan iqamah tujuannya adalah untuk memberitakan info kepada orang-orang yang telah hadir. Ya, orang-orang yang sudah hadir. Fala da'iya littarassuli fiha. Maka tidak ada kebutuhan untuk dilamakan panggilan iqamah seperti halnya panggilan adzan. Karena panggilan adzan diupayakan dikumandangkan dalam keadaan yang lama agar banyak kaum muslimin yang dapat mendengarnya. Kemudian kata beliau, wa yustahabbu an yatawalla al-iqamah man tawalla al-adzan. Sangat dianjurkan orang yang mengumandangkan iqamah adalah orang yang mengumandangkan adzan. Wala yuqimu illa biiznil imam. Namun tidak dibenarkan seseorang mengumandangkan iqamah kecuali telah mendapatkan izin dari imam. Begitulah adabnya. Ya, iqamah tidak akan dikumandangkan kecuali telah mendapatkan izin dari imam. Li'annal iqamah manuthun waqtuha binadharil imam. Karena iqamah sangat berkaitan erat waktunya dengan keberadaan imam. Ya. Jadi iqamah itu dikumandangkan kalau imam sudah standby di posisi. Tidak seperti kebanyakan kaum muslimin yang kita saksikan. Iqamah dulu baru imamnya maju. Iqamah dulu entah imamnya ada atau tidak. Sunnahnya tidak demikian. Imam yang telah terpilih berdiri di posisi imamnya yang akan memimpin salat, baru ketika itu dikumandangkan iqamah. Seperti itu adabnya. Tidak seperti yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Iqamah dikumandangkan tanpa ada kejelasan imam hadir atau tidak. Imam ada atau tidak. Yang jelas iqamah aja dulu. Itu dia. Ya. Maka perlu kita sadari bersama, iqamah itu adalah haknya imam. Al-iqamatu haqqul imam.
Fala tuqamu illa bi isyaratihi, dan tidaklah ditegakkan iqamah kecuali sudah ada isyarat izin dari sang imam. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini pembahasan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore di hari ini tanggal 10 Muharram tahun 1442 Hijriah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Bagi akhwat atau bagi ikhwan yang memiliki pertanyaan, bisa dihadirkan. Nah, ulang. Apabila muadzin telat dalam mengumandangkan azan dan iqamah pada waktu telah selesai dan masyarakat pun telah membangunkan si muadzin supaya bangun, tapi beliau tidak bangun, bagaimana dilakukan seperti itu? Baik. Dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya saya ulangi agar jelas terdengar oleh para hadirat kaum akhwat yang dimuliakan Allah. Sang penanya berkata, bagaimana kalau sekiranya muadzin telat mengumandangkan azan? Karena mungkin sang muadzin tertidur misalnya, sehingga lewat waktu azan yang seharusnya, belum juga mengumandangkan azan. Maka kita bawakan kondisi yang pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Alaihi Salatu Wasallam, Nabi pernah melakukan sebuah perjalanan bersama para sahabatnya, melakukan sebuah peperangan yang sangat melelahkan. Nabi khawatir apabila waktu subuh nanti Bilal bin Rabah tidak terbangun mengumandangkan azan waktu subuh. Karena letih dan lelahnya para pasukan mujahidin yang telah menyelesaikan peperangan yang sangat luar biasa, melelahkan, meletihkan, membuat mereka capek sehingga harus beristirahat. Nabi khawatir apabila Bilal bin Rabah tidak sanggup untuk bangun di waktu pagi mengumandangkan azan subuh. Maka Nabi SAW berinisiatif untuk mengingatkan kepada Bilal, wahai Bilal, jangan lupa nanti azan subuh. Nabi khawatir kalau seandainya Bilal tertidur karena letih dan capek sehingga tidak terbangun mengumandangkan azan. Nah, maka Nabi ingatkan, Bilal, jangan lupa nanti azan subuh. Ternyata apa yang diprediksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar. Yang diprediksikan oleh Nabi SAW ternyata apa? Benar terjadi. Bilal pun tertidur selaku sang muadzinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat di kala itu terbangun di waktu subuh. Bayangkan luar biasanya letihnya mereka dari peperangan. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat, Nabi pun terbangun karena teriknya matahari yang sudah mulai memanas. Bayangkan. Ketika itu Nabi terbangun karena matahari sudah menyingsing. Ketika Nabi terbangun, maka Nabi segera mencari Bilal. Wahai Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, segera engkau kumandangkan panggilan azan. Tanda masuknya waktu salat yang sudah berlalu. Subhanallah.
Ini dikala Nabi dan para sahabat di tengah gurun pasir yang memang tidak ada pemukiman, yang tidak ada panggilan azan terdengar kecuali mereka yang mengumandangkan azan. Sehingga Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk bersegera mengumandangkan azan di waktu kapan? Di waktu duha. Untuk mengingatkan kaum muslimin yang masih terlelap tidur. Di sini para ulama mengatakan boleh mengumandangkan azan selama kondisi manusia dalam kondisi lalai. Adapun manusia yang tidak dalam kondisi lalai dan mereka bisa mengumandangkan azan di waktunya, maka hendaklah ada orang yang mengambil alih untuk segera mengumandangkan azan, tidak menunggu muadzin yang ditetapkan. Ini muadzin sudah terpilih, muadzin tetap, tapi tidak bangun. Ya sudah, yang bangun silakan kumandangkan azan. Jangan malah udah tunggu aja dia sampai bangun. Tidak. Karena kaum muslimin yang lain sedang menanti panggilan azan. Maka kalau kondisinya seperti yang dialami oleh Nabi dan para sahabat di kala itu, maka tidak mengapa. Namun apabila dikhawatirkan dikumandangkan panggilan azan jam 8 pagi, ini bisa menyebabkan fitnah. Hah? Ini azan apa? Ini sholat apa? Sedangkan orang-orang sudah banyak yang terbangun di waktu subuh. Tidak seperti halnya yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang bangun di waktu subuh. Sehingga memang tujuannya azan untuk mengingatkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Bismillah. Semoga Ustadz dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin wa iyyakum. Saya ingin bertanya Ustadz, di dekat rumah saya ada beberapa masjid. Ketika azan terkadang masjid ini duluan azan, terkadang masjid yang lain terlebih dahulu, terkadang bertabrakan panggilan azannya Ustaz. Jadi saya bingung menjawab panggilan azan masjid yang mana, mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik. Seorang muslim dikatakan oleh para ulama mana yang harus mereka penuhi panggilan azan yang berkumandang dalam kondisi di mana panggilan azan saling terdengar. Maka Anda hanya dituntut untuk menjawab panggilan azan yang pertama kali terdengar oleh Anda. Ya. Contoh, ketika Anda terbangun atau ketika Anda sedang sadar, terdengar panggilan azan. Maka Anda bersegera untuk menjawab panggilan azan itu. Ternyata di pertengahan azan terdengar azan yang lain. Maka Anda hanya dituntut untuk menjawab panggilan azan yang pertama terdengar oleh Anda. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seorang ikhwan menyampaikan kepada saya tentang niatnya ingin menikah via WA. Masya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Menyampaikan kepada saya tentang niatnya ingin menikah via WA. Menyampaikan apa yang harus saya lakukan? Menyampaikan niat ikhwan tersebut kepada orang tua saya atau mengabaikannya? Saya takut menyampaikan kepada orang tua saya karena belum menyelesaikan kuliah saya. Jazakallahu khairan Ustadz sebelumnya. Mohon maaf, pertanyaan lari dari pembahasan pada sore hari ini. Baik. Ukhtil muslimah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Terkait dengan pernikahan. Setiap Anda, setiap kita, setiap individu kaum muslimin mengetahui kapasitas dirinya. Kullun ala nafsihi basirah. Setiap diri masing-masing
lebih mengetahui dan mengenal seluk-beluk dirinya. Apakah dirinya memang butuh untuk segera menikah? Ataukah dia lebih memprioritaskan untuk menyelesaikan studi dan pelajarannya? Maka silahkan Anda pertimbangkan. Silahkan Anda pelajari. Kalau sekiranya Anda masih ingin fokus untuk belajar, maka abaikan. Namun apabila keinginan Anda sudah besar ingin menikah, maka segeralah menikah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang ingin menikah, segeralah menikah. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. Wahai para pemuda, kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih dapat menundukkan pandangan kalian dan menjaga kemaluan kalian. Apalagi di zaman fitnah. Di zaman di mana fitnah itu bukan hanya merajalela di kehidupan nyata, akan tetapi fitnah juga masuk merambat di kehidupan maya. Dan itu bisa lebih berbahaya dibandingkan kehidupan nyata. Wal'iyadzubillah. Fitnah sangat merajalela. Sehingga tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin selamat dari fitnah itu. Apalagi Nabi SAW mengatakan, tu'radul fitan ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Bahwa fitnah itu akan silih berganti. Layaknya sebuah anyaman yang saling berimpitan antara satu anyaman dengan anyaman yang lainnya. Satu jahitan dengan jahitan yang lainnya. Saking banyaknya fitnah demi fitnah yang bertubi-tubi yang menghampiri kehidupan seorang muslim. Maka kalau sekiranya Anda melihat fitnah sudah merajalela dan Anda melihat bahwa kapasitas diri Anda tidak lagi sanggup untuk hidup seorang diri, maka segeralah menikah. Namun itu semuanya harus dipelajari. Harus dipelajari dengan sematang-matangnya. Mintalah pendapat kepada orang tua. Mintalah bagaimana tanggapan mereka. Dan pelajarilah apa yang Anda sedang hadapi saat ini. Namun kalau seandainya tekad Anda masih bulat untuk meneruskan studi Anda, kuliah Anda, dan Anda khawatir apabila menikah dapat mengganggu kesibukan Anda di dalam menuntut ilmu, maka abaikan. Teruslah menuntut ilmu dan mintalah kepada Allah agar Allah berikan waktu yang pas menjawab keinginan salah seorang ikhwan yang ingin meminang Anda. Nah, karena bisa jadi itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Awalnya seorang ikhwan ingin meminta Anda menikah. Dan dia ingin membuktikan gentlenya untuk bersegera mendatangi Anda lewat telepon, akan tetapi ini adalah prosedur yang salah. Karena kalau sekiranya memang dia serius dan gentle ingin menikahi seorang wanita, seorang akhwat, maka dia tidak mendatangi Anda, akan tapi dia akan mendatangi wali Anda. Karena apabila dia mendatangi Anda secara langsung melalui via telepon atau lain sebagainya, maka dikhawatirkan itu akan membuka pintu dan celah syaitan yang lain. Namun apabila dia mendatangi Anda melalui perantara wali Anda, maka itu lebih terjaga dan lebih terhormat dari fitnah yang bisa saja membuka pintu-pintu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang akhwat yang bercadar. Saya dekat dengan ikhwan. Bahkan kami sering jalan berduaan.
wa na'udzubillah. Boncengan. Kami sering jalan berdua, boncengan. Saya ingin menikah, tapi ibu saya suruh saya sekolah dulu. Saya takut dengan dosa, tapi si ikhwan tidak mau untuk memutuskan hubungannya dengan saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Semenjak dengan dia iman saya turun, bahkan sholat dan mengaji pun sering tinggal. Saya sangat takut dosa. Anda sedang berdusta dengan diri Anda. Karena apabila Anda takut, maka Anda tidak akan berani berjalan berduaan dengan ikhwan itu. Maka ucapan Anda tidak sesuai dengan yang semestinya. Karena apabila benar Anda takut kepada Allah, maka Anda akan takut berjalan berduaan, berboncengan dengan ikhwan itu. Ingat Nabi SAW pernah mengatakan, seorang wanita yang berduaan dengan seorang lelaki yang bukan mahram, maka yang ketiganya adalah syaitan. La yakhluwanna ar-rajulu ma'a imra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah berduaan seorang lelaki dengan wanita yang bukan mahramnya, melainkan yang ketiganya adalah pihak syaitan yang mendampingi Anda. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah Anda, wahai ukhtil muslimah. Apabila Anda masih berjalan berdua-duaan dengan seorang ikhwan yang tidak halal, maka Anda telah masuk dalam perangkap iblis. Anda masuk dalam talbisul iblis. Dan dikhawatirkan akan terjadi perzinaan yang jauh lebih besar yang dikhawatirkan oleh kedua orang tua Anda. Ketahuilah bahwasannya seorang wanita difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdiam di dalam rumahnya dan jangan berkeliaran di luar rumah. Maka yang harus Anda perbaiki adalah membiasakan diri untuk selalu berada dalam rumah. Begitulah cara Anda menghijab diri Anda, wahai ukhtil muslimah yang dimuliakan Allah. Wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah seorang wanita menetap di dalam rumahnya dan jangan mereka keluar dengan perhiasan dan tabarruj jahiliyah. Anda bersolek dengan perhiasan yang mencolok, namun ternyata Anda masuk dalam perangkap iblis. Ingat, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata 'aurah idza kharajat istashrafaha syaitan fi qulubir rijal fi nadharir rijal," atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya seorang wanita yang keluar dari rumahnya, maka dia akan dihiasi oleh syaitan di hadapan pandangan kaum lelaki. Ingat, Anda tatkala keluar rumah, Anda menjadi umpannya syaitan. Anda menjadi perangkapnya syaitan untuk menjerumuskan kaum lelaki. Oleh karenanya, tidak dibenarkan seorang wanita keluar dari rumahnya kecuali adanya uzur yang syar'i. Seorang wanita semakin dia menghijabkan diri mereka tetap berada dalam rumahnya, maka semakin mereka berjalan di atas fitrahnya, semakin mereka dekat dengan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, seorang wanita yang sering keluar rumah, bahkan fitrahnya tidak suka dia berdiam di dalam rumah, maka dikhawatirkan ini salah satu di antara jaring-jaring iblis yang bisa menyeret Anda kepada perzinaan dan amalan yang tidak disukai oleh syariat Islam. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap dan terus berjalan di atas koridor dan rambu-rambu yang diinginkan oleh Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.